Oke, balik lagi sama Bias Paris di episode Disciples Media kali ini ya. Dan seperti yang aku udah bilang di minggu lalu, Disciples Media sekarang sudah beralih materi dari yang sebelumnya. Kita masuk ke program-program baru yang sekarang kita lagi kerjakan. Dan khusus kali ini kita akan ngebahas seputar Dr. Luke atau Dr. Lukas. Siapa sih Dr. Lukas ini? Dia itu siapa, lahir di mana, lalu usianya berapa, apa yang dia lakuin kok sampai bisa jadi bahan obrolan atau bahan bahan materi yang kita kerjakan di Disciples Media mulai tahun 2023. Nah, semua itu sudah aku utarakan, sudah aku sampaikan di episode Disciples Media di minggu yang lalu. Tapi memang aku akuin pembahasan yang aku lakuin di minggu lalu itu tidak begitu lengkap ya. Jadi kalau misalkan kalian pingin tanya lagi, mungkin ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar aja. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan kedua atau di episode kedua dari program Dr. Lukas kali ini. Dan sesuai dengan namanya, catatan Dr. Lukas. Jadi ini aku kayak mereview aja catatan-catatan yang sudah ditulis sama Dr. Lukas ribuan tahun yang lalu. Nah, tapi sampai sekarang masih relevan. Jadi kita semua setuju ya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu membutuhkan orang lain, membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalian pasti setiap hari makan dong. Makan satu hari bisa 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, whatever. Di setiap menu makan kalian, aku mau tanya, apakah kalian memproduksi semua sendiri? Kalian makan ayam, apakah kalian artinya berburu ayam di hutan? Atau mungkin kalian pelihara sendiri, motong sendiri, kasih makan ayamnya sendiri? Atau kalian makan nasi, kalian harus tanam padi dulu? Enggak kan? Nah, semua itu juga dilakukan sama manusia yang lainnya. Ada orang lain yang sudah melakukan itu untuk kalian. Ada yang bekerja sebagai petani, dia menghasilkan padi, dan padinya akhirnya jadi beras yang ada di dapur kalian, yang akhirnya kalian olah jadi nasi yang kalian makan sehari-hari. Itulah manusia, adalah makhluk sosial. Dari hal terkecil, kita sangat membutuhkan orang lain, peran orang lain dalam kehidupan kita. Terlebih itu, kita juga membutuhkan orang lain seperti teman, sahabat. Kita juga punya saudara kandung, saudara sedarah. Kita punya om, tante, kakak sepupu, adik sepupu, atau mungkin ponakan, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Kita punya hubungan seperti itu. Dan kita masih ingat, oh ini kakek kita, ini nenek kita, ini om tante kita yang masih ada hubungan darah di situ. Lalu ada satu lagi dari Dr. Lukas, selain kita punya hubungan dengan sesama manusia yang lainnya, kita juga punya hubungan yang spesial dengan pencipta kita, atau sering banget kita sebut dengan Tuhan ya. Tuhan itu dalam berbagai macam versi agama itu pasti sangat berbeda. Agama A dengan agama B, bagaimana mereka menceritakan tentang Tuhan, mendeskripsikan tentang Tuhan itu pasti sangat berbeda. Tapi dari semua agama yang ada, yang aku tahu, pasti kita semua percaya bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan langsung sama Tuhan. Kalau kalian memang orang yang beragama ya, orang beragama pasti percaya dengan hal itu. Dan kita juga punya hubungan, akhirnya kita punya hubungan yang sulit dideskripsikan, tapi bisa dirasakan, dan kita sendiri punya hubungan itu dengan pencipta kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tentu saja dalam setiap hubungan, horizontal maupun vertikal, itu bisa terjadi sebuah gesekan dan berakibat ada masalah karena sebuah gesekan itu. Nah, dalam sebuah hubungan pastinya ada masalah ya, kayak kalian misalkan punya saudara kandung, kakak atau adik, atau mungkin sepupu sama ada ponakan atau sepupu juga, pasti kalian pernah punya masalah lah ya dengan saudara kandung kalian, ataupun juga dengan teman kalian. Masalah yang sepele sampai masalah yang besar yang belum selesai, mungkin waktu kalian denger ini juga belum selesai, segera diselesaikan ya. Oke, itu pasti juga ada masalah, dan tentu saja pertanyaannya adalah apakah Tuhan menciptakan, atau apakah Tuhan yang menciptakan masalah itu? Jawabannya enggak ya. Jadi masalah-masalah itu juga sering timbul dalam kehidupan kita. Masalah-masalah ini yang bisa aku bilang masalah fisik, masalah rohani, masalah mental, maupun masalah sosial yang akan kita bahas selanjutnya, itu juga bisa timbul. Jadi
Tuhan itu memang sudah menciptakan kita secara sempurna. Tapi sesempurna manusia itu tabiatnya adalah jatuh dalam dosa. Jadi bisa aja kita melakukan kesalahan waktu kita memiliki relasi dengan orang lain. Dan relasi dengan orang lain ini ketika tidak sehat, dan itu akan mengakibatkan hubungan kita sama orang lain juga nggak sehat seperti yang aku jelasin tadi barusan. Dan juga masalah itu juga ada yang timbul karena kesalahan diri sendiri. Akhirnya itu mempengaruhi kesehatan kita, dan sering banget kita sebut dengan kesehatan mental. Nah, jadi kesehatan mental itu juga sebuah masalah yang sepertinya cukup rumit. Dibilang cukup rumit karena memang rumit ya. Dan masalah mental ini sepertinya juga sudah ada dari zaman dulu banget. Cuman mungkin orang-orang zaman dulu belum mengklasifikasikan ini sebagai sebuah penyakit ya. Tapi ilmu pengetahuan zaman sekarang, dengan berkembangnya ilmu psikologi, akhirnya dibuatlah suatu klasifikasi khusus untuk mengklasifikasikan orang dengan gejala tertentu sebagai penyakit mental gitu. Dan itu orang yang punya penyakit mental paling umum itu mereka itu adalah orang-orang yang depresi, orang-orang yang dalam tanda kutip stres gitu ya. Stres entah karena pekerjaan, karena terlalu banyak masalah di dalam kehidupan dia, masalah dalam relasi, masalah dalam pekerjaan, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi timbul masalah-masalah seperti itu. Kita bisa jadi depresi, kita bisa jadi stres karena ulah kita sendiri. Kerjaan kita jadi numpuk, jadi banyak. Ya karena kita sering menunda-nunda pekerjaan. Akibatnya karena numpuk banyak kita stres. Stres lama-lama apa? Depresi. Gitu. Jadi dari hal yang kecil aja bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan itu juga sudah ditulis sama di catatan Dr. Luke itu tadi. Kalau ngomongin soal masalah, soal penyakit, ini Dr. Lukas ini sudah mengklasifikasikan jadi 4 kategori. Yang pertama adalah kategori untuk penyakit yang berhubungan dengan fisik ya. Seperti kita tahu ya, penyakit fisik itu ya banyak. Demam lah, yang baru-baru ini kita juga lalui COVID, itu juga termasuk penyakit fisik ya. Penyakit yang secara fisik kelihatan gitu. Yang kedua adalah penyakit rohani. Penyakit rohani ini adalah penyakit yang bisa dibilang penyakit karena hubungan kita sama Tuhan itu atau hubungan sama pencipta kita itu nggak bagus, jelek gitu hubungannya. Akhirnya kita punya sakit rohani. Nah, sakit rohani ini biasanya sesuatu yang tidak bisa dilihat secara langsung ya, tapi bisa dirasakan sama pengidap penyakit itu, penyakit rohani ini. Biasanya orang yang rohaninya lagi sakit, mostly orang itu bakalan, aku nggak mau mengeneralisasi ya, tapi bisa dirasakan bahwa orang yang punya penyakit rohani itu, mereka itu cenderung overthinking dengan apapun itu. Mereka merasa sendiri karena mereka merasa ya karena mereka tidak bisa dibilang bukan tidak percaya, mereka percaya ada Tuhan, tapi mereka tidak menaruh harapannya sama Tuhan. Ya itu bisa mengakibatkan mereka stres juga kalau misalkan mereka punya penyakit rohani itu tadi akibat dari mereka jauh dari Tuhan. Kemudian ada penyakit mental yang tadi udah aku sebutin, penyakit mental yang aku udah sebutin belibet tadi ya, bahwa manusia itu bisa punya penyakit mental akibat dirinya sendiri yang terlalu overthinking. Penyakit mental yang diakibatkan dia nunda-nunda kerjaannya numpuk, akhirnya stres lama-lama depresi. Nah, habis depresi lama-lama jadi gila gitu ya. Dan yang terakhir adalah penyakit sosial. Ini yang ditulis juga di catatan Dr. Lukas. Itu bisa menimbulkan masalah kesehatan juga ya. Pernah gak sih kalian itu marah sama orang lain nih? Orang lain ini entah dia berbuat salah sama kalian atau memang gak tahu entah kenapa kalian itu kayak benci banget ketika lihat si A atau si B. Nah itu pasti pernah ya kita ngalamin hal seperti itu. Hal-hal yang berhubungan dengan sosial ini ya bisa sangat merusak mental kita. Karena gini deh, misalkan kalian punya masalah sama si A atau si B. Ketika kalian jalan, lagi keluar, lagi seneng-seneng, lagi ngopi gitu ya di kafe, tiba-tiba kalian ngelihat atau ketemu si A atau si B. Nah, itu bisa banget membuat mood kalian akhirnya drop. Karena kalian tadinya nggak mau ketemu, akhirnya ketemu orang ini, tidak diduga, tidak janjian, akhirnya bisa bikin mood kalian drop. Dan itu juga diklasifikasikan sebagai penyakit sosial. Nah, jadi dari catatan yang kedua, ini yang rangkuman yang kedua ya, bahwa Dr. Luke ini mencatatkan ada 4 jenis penyakit
yang dituliskan sama dia itu penyakit rohani, penyakit mental, penyakit sosial, dan juga penyakit fisik yang itu yang pertama tadi aku sebut ya. Penyakit fisik itu adalah hal yang bisa kita obati, walaupun ada penyakit fisik juga yang nggak bisa diobati ya, karena mungkin udah kronis atau memang obatnya belum ada. Tapi at least penyakit fisik ini bisa didiagnosa, banyak ahlinya yang sering kita sebut dengan dokter, termasuk dokter Lukas ini. Dia adalah seorang dokter atau seorang tabib pada zaman itu disebutnya. Berhati-hati, coba kalian lihat diri kalian, kira-kira ada nggak sih di dalam diri kalian itu bibit-bibit penyakit dari 4 penyakit ini. Contoh kalau misalkan kalian habis hujan-hujanan terus tenggorokan udah mulai gatel, nah itu berarti ada bibit kalian akan sakit batuk lah minimal, atau kalian paling parah bisa sakit flu gara-gara kehujanan itu tadi, dan itu bisa didiagnosa kan. Coba kalian untuk lihat mental kalian ini sehat nggak sih? Itu juga harus diperhatikan ya. Coba kalian juga lihat hubungan kalian sama Tuhan. Kalian lagi dekat sama Tuhan apalah lagi jauh nih ya, itu yang bisa nilai kalian sendiri, dan itu nggak bisa dilihat sama orang lain. Dan yang terakhir adalah penyakit sosial, hubungan kita sama orang lain. Coba kalian introspeksi diri, kira-kira ada nggak sih ada nggak sih masalah yang sedang kalian hadapi yang berhubungan sama orang lain, entah itu sepele atau masalah yang besar. Jadi cobalah pelan-pelan kalian selesaikan masalah itu supaya kalian bebas dari penyakit. Jadi ingat, karena penyakit itu nggak cuma fisik, penyakit itu ada banyak, mental, sosial, dan juga rohani. Itu juga ada penyakitnya. Coba kalian periksa, kalian diagnosa sendiri, atau mungkin kalian punya mentor atau punya guru atau punya tokoh agama yang bisa kalian percaya. Silakan datang ke sana karena mereka bisa banget ngebantu kalian. Dan terlebih lagi, jaga kesehatan rohani kalian. Itulah yang akan bisa membuat kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kesehatan sosial kalian tetap kuat. Itu berasal dari kesehatan rohani. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode Dr. Lukas di minggu depan.